Nah, berikutnya di sini setelah kita memilih LPTK itu, kemudian kita klik sini ya, yaitu kita klik simpan, dan indikasi dari keberhasilan pengajuan berkas kita ini adalah ada tampilan seperti ini, yaitu ajuan Anda berhasil diajukan. Untuk persiapan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023 bagi teman-teman yang termasuk dalam kategori peserta sasaran, maka di sini segera login ke akun SIM PKB-nya. Kemudian di sini kita lengkapi berkas biodata, dan juga di sini untuk berkas yang wajib diupload itu tentunya antara kategori satu dengan yang lain itu berbeda ya. Nah, setelah kita melengkapi semuanya termasuk juga berkas pendukung, maka ketika kita klik ajukan berkas, banyak sekali teman yang masih menemukan kendala terkait tentang ketika kita memilih salah satu LPTK yang nanti kita akan tentukan sebagai peminatan kita, namun di sini kita mendapatkan notifikasi tidak bisa ditemukan. Nah, kira-kira bagaimanakah caranya supaya kita bisa melakukan konfirmasi untuk mengirimkan biodata diri kita? Bagaimana cara untuk memilih survei peminatan LPTK pada saat kita melakukan verifal administrasi calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebagai pelengkap video sebelumnya yaitu cara verifal PPG dalam jabatan tahun 2023. Ketika teman-teman mendapatkan notifikasi bahwa di sini kita harus melakukan verifal, maka di sini untuk persiapan PPG dalam jabatan tahun 2023, di sini adalah untuk yang termasuk dalam kandidat peserta PPG. Ini yang pertama dari peserta verifal sasaran 1, nanti adalah kita jadwalnya sampai dengan tanggal 21. Kemudian nanti untuk peserta verifal 2 dan juga peserta verifal 3, inilah nanti jadwalnya sampai dengan tanggal 27 Februari. Nah, di sini kita mendapatkan kesulitan ketika memilih survei peminatan LPTK tidak ditemukan. Maka di sini teman-teman bisa masuk yaitu ke SIM PKB, ataupun juga kita masuk ke gtkbelajar.kemdikbud.go.id ya. Nah, di sini kita juga bisa masuk ke GTK Belajar. Nah, kita bisa pilih salah satu ini, kemudian kita masuk ke portal layanan PPG. Nah, berikutnya di sini kita memilih yang PPG dalam jabatan. Berikutnya pada bagian ini teman-teman silahkan masukkan alamat surel dan juga kata sandinya. Dan di sini kita bisa melakukan menggunakan HP maupun juga menggunakan PC ya. Inilah untuk surel dan password. Inilah surel dan password yang kita gunakan untuk login ke akun SIM PKB. Kemudian teman-teman bisa klik masuk. Dan inilah untuk contoh kalau misalkan kita itu menggunakan HP ya. Nah, di sini ketika teman-teman login ke akun SIM PPG dalam jabatannya, maka di sini seperti yang kita ketahui bahwasannya di sini kita itu diminta untuk verifikasi dan validasi. Apakah kita itu masih sebagai guru ataukah tidak? Apakah kita masih terdaftar di Dapodik atau tidak? Ataukah kita masih memenuhi syarat ataukah tidak? Nah, tentunya di sini ada untuk status pemenuhannya ya. Ini persyaratan untuk kelengkapan data untuk berangkat nanti PPG dalam jabatan tahun 2023, termasuk juga bagi teman-teman yang di sini kita sudah lulus seleksi akademik di tahun 2022 namun belum terpanggil untuk berangkat PPG dalam jabatan di tahun 2022 kemarin. Nah, di sini yang perlu kita lengkapi inilah terkait tentang biodata. Kemudian ada linearitas ijazah S1 atau D4 yang di sini sesuai dengan bidang studi PPG ya. Kemudian di sini bidang studi PPG-nya. Nah, untuk yang bagian pertama untuk biodata, kemudian linearitas ijazah S1 atau D4, kemudian bidang studi PPG, ini sudah kita isikan ya dulu ketika melakukan pendaftaran seleksi administrasi menjelang pretest PPG atau seleksi akademik tahun 2022. Nah, di sini ini sebagai contohnya untuk teman-teman yang masuk dalam kategori peserta verifal sasaran 1, yaitu untuk yang sudah lulus pretest PPG 2022. Maka di sini adalah kita hanya fokus untuk melengkapi pada bagian ini, yaitu pada bagian yaitu berkas pendukung ya. Nah, di sini kita hanya melengkapi untuk di bagian berkas pendukung, yang mana untuk di bagian berkas pendukung ini adalah tidak semua berkas pendukung itu kita upload ya. Kalau misalkan kita lihat pada surat edarannya, berkas pendukung yang wajib kita upload ini adalah hanya SK pembagian tugas mengajar. Nah, SK pembagian tugas mengajar selama tahun terakhir ini yaitu 2022-2023. Nah, kemudian ada yang bertanya juga untuk SK pembagian tugas itu apakah kalau misalkan di sekolah kita itu dibuat semesteran, semester 1 sendiri, semester 2 sendiri, apakah hanya 1 atau 2? Maka jawabannya adalah 2 ya teman-teman. Sesuai dengan pengalaman, ini adalah
Kalau misalkan yang diminta itu SK pembagian tugas tahun 2022-2023, berarti itulah SK pembagian tugas untuk yang semester 1 digabungkan dalam satu file, yaitu dengan yang semester 2. Itulah kita upload pada bagian berkas pendukung ini. Nah, di sini kita hanya menambahkan, yaitu untuk di bagian berkas pendukung ini adalah untuk SK pembagian tugas. Jadi meskipun di sini ada informasi untuk unduh template surat, ini adalah fakta integritas. Kalau misalkan kita unduh, ini adalah kita tidak melakukannya. Dikarenakan di sini kita itu hanya upload SK pembagian tugas. Untuk tutorial secara live lengkapnya ini silahkan simak video sebelumnya ya. Nah, setelah kita melengkapi semua ini, yaitu dari biodata, kemudian linearitas, bidang studi PPG, dan juga berkas pendukung, ini semua sudah checklist seperti ini. Artinya status syarat ini sudah dilengkapi ya, atau diisi. Kalau misalkan di sini masih ada tanda pentung seperti ini sesuai dengan keterangannya, status syarat ini wajib dilengkapi. Silahkan teman-teman masuk ke sini, kemudian nanti dilengkapi ya. Silahkan ikuti video sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita lengkap semua, di sini sudah checklist warna hijau semua seperti ini, maka langkah berikutnya ini adalah kita yaitu klik di sini, yaitu ajukan berkas. Nah, setelah kita klik ajukan berkas inilah akan muncul yaitu survei peminatan LPTK. Nah, survei peminatan LPTK itu adalah kita diminta untuk mengisi survei keberminatan kita, kira-kira kalau misalkan nanti ikut PPG itu kita ingin di LPTK yang mana. Sehingga di sini setelah kita klik kirimkan berkas, maka akan ada pilihan seperti ini, yaitu konfirmasi untuk survei peminatan LPTK atau perguruan tinggi atau kampus lokasi pendidikan profesi. Nah, di sini sebelum mengajukan biodata diri, mohon untuk melengkapi survei peminatan LPTK. Nah, survei ini bukan merupakan keputusan tempat LPTK kita nanti akan ikut PPG, namun ini hanya sekedar survei ya. Kemudian kini kita dipersilahkan untuk memilih salah satu LPTK yang paling Anda minati sebagai penyelenggara PPG dalam jabatan. Nah, di sini ada 3 LPTK yang bisa kita pilih untuk peminatan 1, 2, dan 3. Namun di sini minimalnya itu kita memilih 1 LPTK ya. Jadi idealnya ini adalah kita klik di sini yaitu LPTK 1, kemudian berikutnya nanti kita bisa klik lanjut. Namun di sini setelah kita klik LPTK-nya, ternyata di sini tidak muncul untuk nama LPTK-nya atau perguruan tingginya. Sehingga setelah di sini kita klik seperti ini, kita pilih salah satu, di sini adalah muncul notifikasi bahwa tidak ditemukan. Nah, solusinya bagaimana? Ini kita tunggu sejak beberapa hari ini memang tidak bisa ya, karena kita nggak bisa milih LPTK. Dan kita sudah deadline untuk nantinya itu sesuai dengan jadwal harus segera submit dan kirim berkas. Maka di sini untuk solusi yang bisa diterapkan ini adalah kita bisa klik ya, yaitu kita pilih LPTK, kemudian teman-teman silahkan klik di yaitu pilihan LPTK yang bertuliskan tidak ditemukan ini. Nah, setelah kita klik tidak ditemukan ini, maka berikutnya kita akan bisa untuk melanjutkan. Dan berikutnya untuk tidak ditemukan, setelah kita klik langkah berikutnya di sini teman-teman bisa klik lanjutkan ya. Kita klik lanjutkan setelah memilih tidak ditemukan. Dan dengan demikian nantinya berikutnya di sini kita akan bisa melanjutkan ya. Dan nanti akan muncul seperti ini yaitu konfirmasi. Terima kasih telah mengikuti survei peminatan LPTK. Data peminatan ini akan disimpan ketika Anda mengajukan biodata. Nah, di sini meskipun kita memilihnya itu tidak ditemukan karena opsinya itu hanya ada satu itu, maka di sini kita sudah bisa memilih LPTK ya. Nah, berikutnya di sini setelah kita memilih LPTK itu kemudian kita klik sini ya, yaitu kita klik simpan. Dengan demikian nanti pengajuan berkas kita akan bisa berhasil. Dan indikasi dari keberhasilan pengajuan berkas kita ini adalah ada tampilan seperti ini, yaitu ajuan Anda berhasil diajukan. Nah, selanjutnya di sini status wadah checklist dan di sini untuk berkasnya ini sudah diajukan. Nah, setelah ini langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya ini kita tinggal menunggu jadwal untuk perbaikan ya. Apakah nanti kita ada perbaikan atau tidak? Ini tugas kita itu adalah login secara berkala di akun SIM PKB kita masing-masing manakala nanti ada perbaikan. Oke, demikian semoga sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.